Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Muhammad Hafifur Rahman, guru PAI di SMP Mamurul Bata-Bata, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan batch 2 di Universitas Islam Negeri Madura dengan nomor induk mahasiswa 253110378. Kali ini saya akan membagikan video praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 7 dengan materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup, metode Problem Based Learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat dan barokah. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Baik, untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya untuk melihat kehadiran kalian, saya absen dulu ya. Tanggal 12 ya sekarang. Abidi Manan? Ya. Afifur Rahman? Ainur Ridha Maulidi? Fahrir Rizki Al-Alami? Habibullah? Hasbul Habib? Imam Sanusi? Khairul Fahmi? M. Hendri Andriansyah? Mas Robi? Mizal Mubarak? Izin ya? Ada suratnya ya? Ya. Muh Akbar Muhfadol? Muh Fahri El-Labini? Muh Khalilur Rahman? Muh Khatibul Umam? Baik, untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk berdiri. Indonesia satu tanahku, di sana aku berdiri dibantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari sedikit tentang materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup kita sebagai seorang Muslim. Di mana di pertemuan sebelumnya sudah kita belajar tentang membaca dan memahami ayat Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64.
di mana di sana dijelaskan bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah sebagai pedoman bagi seorang muslim. Ada pantunnya ini. Saya buat pantun sedikit. Cahaya pagi terasa indah, menyinari bumi penuh rahmat. Al-Quran dan hadis jadi pedoman ibadah agar hidup kita selalu selamat. Oke, yang kedua, ke sekolah membawa kitab. Semangat belajar, janganlah surut. Marilah pahami Al-Quran dan hadis yang mantap supaya hidup kita mendapat petunjuk. Jadi itu tujuan kita belajar Al-Quran dan hadis, yaitu biar menjadi pedoman bagi hidup kita, biar agar hidup kita itu terarah ke jalan yang benar. Oke, mari kita berpikir sejenak terkait materi kita. Yang pertama yaitu mengapa manusia itu memerlukan pedoman hidup. Ya, betul. Yuk, yang lain, kelompok yang lain agar tidak terjerumus kepada perzinahan. Bagus. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu apa jadinya jika manusia itu hidup tanpa pedoman dari Allah? Ya, akan tersesat. Lagi? Akan rusak. Ya, bagus. Akan rusak. Dari manakah kita tahu mana yang benar dan mana yang salah dalam Islam? Tentunya dari Al-Quran dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang baik, kita harus itu tahu mana hal yang benar dan mana hal yang baik, yang salah. Dan tentunya itu bersumber dari Al-Quran dan Oke, kita berpikir sejenak, atau saya analogikan kalian atau seorang muslim berada atau mendatangi sebuah tempat yang sangat jauh sekali, yang tidak pernah dia ketahui sama sekali. Di situ tempatnya luas, terus ada banyak jalan yang berliku-liku, dan apakah yang terjadi? Dia akan merasa dirinya membutuhkan sesuatu. Coba pikirkan oleh kalian, kira-kira butuh apa itu? Dia adalah orang asing, dia berada di tempat yang belum dia pernah datangi sebelumnya, terus banyak jalan berliku-liku, entah dia mau lewat mana itu tidak tahu. Coba kalian pikir, butuh apa kira-kira itu? Ya, satu, bagus, butuh petunjuk. Lagi, butuh pertolongan orang lain. Lagi, butuh ilmu untuk mengetahui jalan, ya kan? Butuh, kalau di era sekarang, di era gadget sekarang, pasti apa yang pertama kali kalian butuhkan apabila berada di suatu tempat yang kalian tidak ketahui? Betul, butuh Google Map, butuh peta, ya kan? Biar kita tidak tersesat, biar kita tidak kemana-mana, biar kita sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Jadi bisa dipahami kan? Sebagai pengantar itu jadi tujuan materi Al-Quran dan hadis sebagai itu pedoman hidup kita. Untuk itu, apa itu Al-Quran? Kita harus tahu definisi pengertian daripada Al-Quran. Kita tiap hari baca Al-Quran, ya kan? Melihat Al-Quran, ketemu Al-Quran, megang Al-Quran, tapi tidak tahu definisinya, artinya Al-Quran itu apa. Nah, untuk itu ini yang kita pelajari sekarang. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah
Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Paham ya? Terus yang kedua, Al-Quran, setelah Al-Quran yaitu sumber pedoman umat Islam itu hanya ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Ayo baca sama-sama, hadis adalah ya, hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu itu apa kan? Yaitu yang berupa baik berupa perkataan, ya kan? Perbuatan atau tingkah laku dan persetujuan atau ketetapan maupun sifat-sifat atau hal ihwal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu disebut dengan hadis. Paham ya? Nah, contoh perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan ayat yang saya baca barusan. Pertama apa? Yaitu taat kepada guru dan kepala sekolah selama perintahnya itu baik dan benar. Ini adalah contoh perilaku yang dapat kita ambil, ya kan? Kita sebagai seorang pelajar, seorang siswa. Pertama, taat kepada guru. Dalam kelas mendengarkan guru itu sudah merupakan ketaatan kita mengikuti perintah Allah, mengikuti ajaran Al-Qur'an, melaksanakan tata tertib sekolah, tidak melanggar aturan di sekolah maupun di pesan. Sebagai studi kasus buat kalian setelah materi yang saya sampaikan barusan, ini ada video ya. Kalian simak baik-baik. Nanti kalau bisa dicatat apa yang kalian pahami, yang kalian tangkap dari video yang saya putar ini, dan sinkronkan atau hubungkan dengan materi yang telah saya sampaikan barusan, yang telah kalian pelajari barusan. Masih sekarang aja dulu duitnya. Kalau mau juga sih. Bersepeda sini ya. Jangan buat sini ya. Nah, itu masih. Ini dompetnya. Baik, setelah kalian menyimak video barusan yang Ustadz putar, kalian sudah sedikit atau sudah memahami, paham ya inti dari video yang barusan. Oleh karena itu saya akan bagi kelompok. Yang pertama di sini kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Utsman, dan yang paling timur kelompok Ali, ya. Untuk apa, Ustaz? Untuk berdiskusi, mendiskusikan dari video yang kalian tonton barusan dan ditulis di LKPD ini. Saya bagikan LKPD ini, nanti lembar kerja peserta didik ini saya bagikan. Sudah siap?
Baik, saya bagikan kelompok Umar, kelompok Abu Bakar, mana ketuanya ya, ini. Terus kelompok Utsman, kelompok Ali. Silakan itu ditulis terlebih dahulu. Nomor 1 itu ketua kelompoknya, ya kan? Terus yang nomor 1 sampai nomor 2 sampai 5 itu anggotanya. Tulis. Silakan diskusikan. Yuk. Sama-sama silakan diskusikan. Silakan diskusikan. Silakan diskusikan dan pilih mau jawab yang nomor berapa nanti di presentasi kalian. Kalau ada pertanyaan silakan, yang kurang paham silakan bertanya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu kan beda jawaban. Jadi tentukan nanti mau yang di depan, presentasi depan, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Ya diskusikan, enggak apa-apa. Dan nomor 4, nomor 5, kan ada 5 pertanyaan itu. Yang terakhir refleksi, siapa yang mau jawab refleksinya. Sudah ya? Siap ya? Siap, sudah selesai hasil diskusinya dan dijawab? Ya. Oke, selanjutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari 4 kelompok ini. Ada kelompok Abu Bakar, ketuanya siapa? Hamdani Al-Aziz. Yang kelompok 2, kelompok Umar, siapa kelompoknya? Fahri Al-Labini. Terus kelompok 3, ketua kelompoknya Khairul Fahmi. Sudah siap? Siap, bagus. Kelompok Ali, kelompoknya, ketua kelompoknya siapa? Khotibul Umam. Siap, Khotib? Ya, siap. Oke. Siapa yang terlebih dahulu untuk mempresentasikan? Kelompok Abu Bakar, silakan maju semuanya. Tugas pertama, diskusi pertama yaitu apa pengertian Al-Quran dan hadis menurut pendapat kelompokmu. Ayo, siapa yang jawab? Menurut kami ini. Oh ya, ketua. Kita puji umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk hidup bagi manusia. Jadi tanpa firman Allah, manusia akan seperti orang yang tidak tahu jelas. Sedangkan hadis adalah semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, sudah. Bisa diterima? Oke. Sepantasnya umat Muslim itu menjadikan Al-Quran dan Nabi Muhammad itu sebagai pedoman atau petunjuk. Diskusi yang ketiga, sebutkan 3 contoh perilaku siswa yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yuk, sampaikan hasil diskusi kamu barusan. Ya. Yang pertama, rajin beribadah seperti sholat 4 waktu dan baca Al-Quran setiap hari.
Apa? Rajin sholat. Rajin beribadah. Oh, beribadah seperti sholat. Oke. Terus Dan membaca Al-Quran. baca Al-Quran. Terus 2. Bersikap jujur kepada guru dan teman, misalnya tidak mencontek saat ulangan. nah itu tidak mencontek itu merupakan bentuk apa? Perilaku yang sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Jangan sepelekan ya. Mencontek itu, kalau kalian mencontek itu bisa dikatakan dosa. Kok bisa? Iya dosa karena melanggar aturan Al-Quran dan hadis. Dari hasil diskusi kami Ya. menyimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup umat Islam yang harus dipahami dan diamalkan agar kita menjadi pribadi yang baik dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya kita sebagai pelajar, ya kan, sebagai siswa harus mengikuti pedoman yaitu yang berupa Al-Quran dan hadis agar supaya apa? Supaya kita menjadi hamba siswa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir sebagai pedoman hidup karena mengerjakan kita untuk berbuat jujur, baik, disiplin dan saling mengerti. Saya juga jadi lebih paham cara menerapkan ajaran Islam dan kehidupan sehari-hari. ya. Jadi hasil refleksi dari kelompok Abu Bakar ini yaitu mereka hasil diskusinya ini sadar bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah aturan yang harus diamalkan di keseharian kita agar kita menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang kelompok selanjutnya? Tidak harus bergilir ya. Siapa saja? Hah? Kelompok Umar ya, silakan. Silakan dimulai dari pertanyaan diskusi 1 apa itu? Tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Ya. Al-Quran adalah kitab suci yang diisi oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Allahumma sebagai shalli. penyelidik umat Islam. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW seperti ucapan, perbuatan, dan persetujuan yang dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut kelompok kami, Al-Quran memberikan petunjuk rasul dari Allah. Sedangkan hadis menjelaskan cara menjalankan petunjuk itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ke hasil yang disampaikan barusan pengertian Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk yang disampaikan langsung oleh Allah. Sedangkan hadis itu adalah petunjuk yang melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Petunjuk yang disampaikan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Terus yang kedua, mengapa umat Islam itu harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman? Umat Islam harus menjadikan sebagai pedoman hidup. Ya. Karena semuanya dari sisi hidup dari Allah dan manusia. Agar kita hidup dengan benar, dengan baik, dan dengan dunia kita. Ya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Ayo. Apa? Contoh perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis? Disiplin dan tepat waktu saat sekolah belum menjalankan tugas. Ya. Sekolah menodong dan tidak membeli teman. Ya. Berdoa sebelum dan kita belajar sebagai wujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang pertama yaitu disiplin. Yang sering terlambat berarti itu tidak mengikuti aturan Al-Quran, tidak disiplin. Terus apalagi itu yang barusan
tidak membuli teman. Itu yang membuli itu termasuk yang tidak mengikuti tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Terus yang ketiga kata temannya, contohnya yaitu apanya? Yang terakhir berdoa. Tadi berdoa ya? Ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah maju ke depan diskusi barusan. Kasih aplaus dulu. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Dikasih apa? Tepuk tangan. Setelah kita menyimak barusan juga hasil diskusi dan pemaparan presentasi dari tugas LKPD oleh 2 kelompok, maka saya dapat simpulkan dari materi pelajaran yang kita pelajari pada kali ini. Yang pertama, Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam. Al-Quran itu berisi firman Allah, sedangkan hadis itu berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan isi Al-Quran. Yang kedua, dan keduanya menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dari segala aspek kehidupan, baik kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, sosial dengan masyarakat, ataupun seperti kita sekarang, yaitu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, itu diatur dalam Al-Quran dan hadis semuanya. Terus yang ketiga, fungsi Al-Quran dan hadis ini dalam kehidupan, pertama sebagai petunjuk menuju jalan yang benar, sebagai pedoman dalam berbuat baik dan menjauhi larangan. Terus yang ketiga yaitu menjadi dasar hukum dan sumber nilai moral bagi umat Islam. Yang keempat, poin kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini yaitu kewajiban umat Islam adalah memahami dan mengamalkannya. Setiap muslim yang baik seperti kita ya, hendaknya membaca, mempelajari dan menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. Tidak hanya membaca saja kan, tapi juga kita sebagai orang Islam itu dituntut untuk memahami daripada isi Al-Quran itu sendiri. Tidak cukup itu lagi. Tidak cukup hanya membaca, memahami, tapi apa juga yaitu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terus yang terakhir, dampak bagi kehidupan apabila kita mengamalkan, menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup, maka seorang akan menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan membawa kebaikan bagi kita bersama-sama. Paham ya? Oke. Mungkin itu saja materi pada kali ini yang dapat saya simpulkan. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan dan juga diskusi kalian itu barusan juga semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.